Judulnya adalah Why Do People Choose You? Ini salah satu pertanyaan dan topik basic yang ada di Smart Business Map dan saya ambil ini untuk Business Forum. Walaupun jam 1 nanti saya akan ada mentoring khusus dengan teman-teman yang sudah mendaftar, yang sudah belajar tentunya Smart Business Map 7.0. Oke. Saya ambil dulu, misalnya tadi itu ceritanya adalah, let's say kita ambil studi kasus ya, studi kasus dan saya minta partisipasi teman-teman semuanya nantinya ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, kita ambil sebuah produk dulu ya. Nah sebuah produk ya, nah, produknya ini kebetulan kalau kita lihat tuh ya hampir sama semua ya, sama semua. Ada produk A, B, C, D, boleh dikatakan tidak ada pembedanya. Nah, pertanyaan saya adalah kepada teman-teman yang hadir hari ini, ya, kalau Anda dihadapkan misalnya kepada pilihan, ya, Anda mau minum, ya, Anda mau cari kategori air mineral atau minuman, gitu ya. Kemudian Anda ada pilihan, ada produk A dari Palembang, wah Yoki buat, kemudian dari Jawa Timur misalnya siapa gitu ya, kemudian di Jogja ada C gitu, bikin, tapi semuanya sama gitu. Kira-kira Anda pilih yang mana ya? Kalau boleh, ya kalau boleh ditulis pilih yang mana kira-kira? Mungkin Melisa bisa lihat itu, yang mana itu? Nah, coba lihat chatnya ini. Oke. Ada? Nggak ada pilihan karena semua sama. Yang murah orang nggak tahu harga kok udah kasih tahu yang murah. Iya kan, nggak ada harga. Pokoknya itu dia. Nah pilih yang mana? Yang dekat aja, ya itu. Kalau nggak pakai doa dulu, doa, sholat gitu ya. Sholat tahajud dulu misalnya malam tadi itu pilih yang sebelah kiri, atau yang sebelah kanan gitu ya. Itu kancing. Betul. Ya bingung loh. Nah itu dia kan. Artinya ya ini kan basic banget ya. Nah, yang penjualnya kenal betul, betul, betul. Ya mungkin ya, ya ada doanya ya mungkin. Oke, fantastik gitu ya. Nah, jadi artinya sama ya kondisi dengan bisnis Anda gitu ya. Jadi bayangkan ya kalau Anda itu sama aja dengan yang lain. Lalu Anda berharap orang memilih Anda. Artinya Anda berharap ke keberuntungan. Nah, memang harus banyak doa-doa Anda itu. Kalau Anda tidak banyak bedanya bisnis Anda memang sholatnya mungkin nggak cukup hanya 5 waktu misalnya ya, harus banyak tahajudnya sehingga mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada airnya Anda gitu kira-kira. Nah, sama ya bisnis kita itu seperti itu. Ya, jadi apa sih yang akan membuat orang memilih Anda kan itu pertanyaannya. Jadi kalau yang begini kan nggak ada ya. Nah, kalau saya kasih masukkan variabel satu lagi ya. Oke. Nah, dengan variabel seperti ini, ya, kira-kira yang mana yang Anda pilih nih? Boleh lagi? Ya, coba. Siapa yang mau milih yang mana? Ada yang mau milih yang mahal nggak? Pilih yang mana? Yang A, B, C atau D? Boleh? Yang 3.000 aja, Coach. Ya, 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 ya. Saya kan nggak tahu. Karena ada juga orang yang sinting-sinting itu dia beli yang 5.000 kan itu. Dengan yang tidak ada. Artinya apa? Semuanya sama. Nah, sekarang ada variabel yang baru. Ya, saya tidak ada. Ini nggak ada merek, sama semua kok. Kan ya. Ini sama semua. Jadi teman sekarang ada harganya nih. Kan itu. Nah, pilih yang mana? Ya 3.000 kemungkinan besar. Jadi kalau saya survei dari mungkin sekitar 10.000 teman-teman entrepreneur sejak tahun 2013 yang belajar dengan saya di Smart Business Map,
Itu kalau saya survei seperti ini, 99,99% ada satu mungkin yang sinting di mana gitu ya, yang milih beda gitu ya. Biasanya mereka akan milih yang murah, yang 3.000 ya. Oke. Jadi itu secara umum kan seperti itu ya. Nah, jadi artinya apa? Yang membedakan di sini hanya harga. Jadi oleh karena itu ya, kita mengatakan bahwa kalau tidak ada pembedanya ya, maka yang paling murah yang dicari kan gitu. Ya. Oke. Jadi yang paling murah yang dicari. Ini kenapa kok saya kok stuck? Oke. Ya. Oke ya. Jadi tadi tidak ada sama sekali pembedanya, akhirnya bingung sendiri. Nah, cukup dengan doa tadi itu. Nah, kalau sekarang sudah ada pembedanya, bedanya harga. Berarti yang paling murah yang dicari. Jadi kalau tidak ada pembeda yang lain, yang harga yang paling murah sudah pasti dicari. Kalau kita masukkan ya sebagai variabel yang berbeda lagi, ya nanti mungkin saya minta pendapatnya Pak Abbas nantinya ya setelah ini ya. Nah, sekarang ada A, B, C, D. Ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan ada faktor pembeda tambahan, ya ada harga, ya, dan ada beda yang lain, ya. Kira-kira Anda pilih yang mana nih? Nah, ini memang belum tentu ini sama nih. Ayo, coba. Oke. A, ada A, oke, tergantung duitnya betul ya. Tapi saya mau lihat yang mayoritas yang mana. Ada juga sih yang ada yang B, ada yang C juga, ada yang D, itu orang-orang yang agak sedikit mungkin perlu masuk kemana gitu ya. Mineral. Nggak ada mineral sini, pilihannya cuma itu. Pasti dari Mayora tuh. Iya, itu pasti orang Mayora itu. Tutup beda botol dikit. Oke. Nah, jadi kalau kita survei pun, ya kembali ya, sejak 2013 saya coba survei yang seperti ini, hampir 95%, ya memang masih ada 5% ya, akan dengan beda 1.000 itu mereka akan memilih yang ada merek itu. Nah, bukan mereknya saja sih yang membedakan, sebetulnya ada pembeda yang lain yang dikomunikasikan lewat mereknya. Jadi merek itu sendiri bukan soal pembedanya itu, tetapi ada hal-hal yang sudah dikomunikasikan oleh merek itu menjadi pembedanya. Nah, jadi artinya apa sih kan itu ya? Kembali lagi. Jadi bedanya kalau tadi itu nggak sama semuanya produk kita atau jasa kita, maka yang paling murah yang dicari orang itu sudah hampir 99,9%. Tapi kalau sudah ada pembeda, nah harga itu belum tentu menjadi pembeda utama kan gitu ya pemilihannya. Jadi kalau harganya sama misalnya, tapi sudah ada pembeda, mungkin 100% mungkin ya orang akan memilih yang A mungkin. Tapi walaupun ada pembeda sedikit saja, dia malah lebih tinggi ya sedikit gitu ya, maka masih hampir 90% orang mungkin memilih yang A gitu ya. Nah, jadi ini basic understanding kita, basic pemahaman kita kenapa penting kita mencari pembeda kita dengan kompetitor kita. Ya, jadi itu dulu. Ya. Jadi yang basic dulu. Kita nggak usah cerita soal bagaimana brand nantinya. Itu lain lagi. Itu advance ya, advance ya. Coba kalau yang ini saja kita nggak paham dan kita nggak mencoba melihat bisnis kita sendiri dan kita mencoba memperbaikinya, nanti kita malahan terlalu banyak melakukan hal yang mungkin belum perlu kita lakukan karena yang basic saja kita belum selesai. Nah, jadi artinya apa? Ya, kalau saya lihat gitu ya, kenapa sih orang memilih saya? Jadi kan itu ya. Saya mulai dulu ya, mungkin ini agak beda. Nanti kalau Anda yang belajar value creation ya pasti Anda lebih paham nantinya. Tapi saya mau coba nantinya sudah pasti ya kalau saya mengatakan bahwa dari semua kompetitor Anda di kategori dan industri yang Anda masuki itu, orang akan memilih Anda karena ada bedanya. Jadi kalau tadi semuanya putih, berarti ada yang merah sendiri menonjol, kemungkinan besar yang merah itu adalah
yang dipilih. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat ya, kadang-kadang ini menurut pendapat saya pribadi ya, kadang-kadang mulai pada saat kita mulai berbisnis saja, sebetulnya kita sudah mulai bisa melihat kita bisa sukses atau tidak. Jadi mulai memilih industri dan kategori kita masuk saja, itu sudah bisa melihat kita bisa membedakan atau tidak. Jadi contohnya pemilihan kategori, nanti ada contohnya nantinya, itu juga bisa membantu kita bisa mempertajam pembedanya kita dengan kompetitor kita. Ya. Jadi apa itu nanti saya coba contoh. Nanti saya minta pendapat Pak Bas juga nantinya. Sebab di tempat di value creation itu ada namanya kalau nggak salah STP ya Pak Bas ya. Betul sekali Pak. Nah, segmenting, ada targeting, dan positioning. Nah, saya tidak bicara positioning dulu di sini, nanti ruwet nanti. Nah, silakan belajar value creation-nya nanti ya. Tapi saya mau mulai dulu dari pemilihan kategori dan industri di atasnya. Jadi industri itu biasanya yang paling luas gitu ya. Kemudian kita persempit menjadi kategorinya. Kategori bisnis kita di mana? Makanya tadi pertanyaan pertama saya dengan teman-teman adalah apa sih kategori teman-teman itu? Dia mengatakan fashion. Nah, fashion itu kan luas sekali itu. Fashion itu lebih ke industri. Nah, itu aja kalau Anda mengatakan bisnis fashion, orang akan melihat, wah banyak sekali itu. Nah, tapi kalau Anda sudah fashion yang apa, gitu ya, sudah lebih spesifik lagi, sudah mulai Anda membedakan dengan yang lain gitu. Jadi dari sisi kategorinya saja, Anda sudah mulai memisahkan diri sebetulnya dengan yang lain. Walaupun di kategori yang Anda pilih itu juga banyak orang. Tapi minimal Anda nggak beradu di kolam yang luas banget gitu ya. Nah, lalu setelah itu nanti tentunya Pak Bas akan lebih dalam tentunya bisa menjelaskan nantinya dari di kategori itu sendiri pada saat Anda memilih, Anda tentunya juga harus kalau di SBM itu kita ada soal needs ya atau problem solving-nya dulu ya. Tapi let's say itu sudah ada ya. Kita ada sesuatu yang ingin kita rasakan tapi kita harus memilih nih pasar mana yang akan kita layani. Nah, segmentasi pasar itu sendiri sudah lebih sempit lagi. Nah, tentunya dari segmen itu sendiri harus pilih yang mana nih, kan gitu ya. Jadi misalnya, saya nggak tahu ini benar atau tidak ya Pak Bas ya. Let's say misalnya kita ambil yang simpelnya dulu lah, misalnya pasar anak muda misalnya, ya kan itu ya. Kan ada atau kita mengambil yang luas banget pasar manusia. Wah, kan wah manusia itu kan banyak ya. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang kecil, ada yang tua kan gitu ya. Tapi kita ambil segmen anak muda misalnya. Ya, saya nggak tahu benar nggak nih Pak Mas, bisa nggak kita sebutkan segitu tuh? Anak muda itu bisa nggak kita anggap segmen dulu lah. Kita nggak cerita psikografinya dulu gitu. Ya, itu kan kalau dilihat dari sisi segmentasi itu kan berdasarkan potongan umur ya Pak ya. Ya. Nah, ya. Jadi, itu saya rasa penting, paling tidak di awal bagaimana kita istilahnya memilah-milahnya Pak. Paling tidak kita tahu dulu apa yang dipilah tuh modelnya berapa macam gitu ya Pak. Betul. Dan kalau kita mau yang muda, yang tua, dan seterusnya. Jadi sebelum berbicara lebih detail lagi. Nah, biasanya itu adalah tahapan awal. Betul. Paling tidak, kita sudah ada target atau segmen yang akan kita tuju, walaupun masih cukup besar kolam itu, walaupun masih bisa sebenarnya dipilah-pilah lagi dengan teknik-teknik tambahan. Betul. Gitu. Betul sekali, terima Tapi kasih. paling nggak itu udah langkah yang bagus, Pak. Kita sudah ada pemikiran bagaimana kita memilah sebelum kita pilih nanti. Betul. Nah, jadi kalau kita sudah milah, katakanlah tadi itu anak muda tadi itu apapun ukurannya nantinya, di antara anak muda itu sendiri kan banyak banget kan pembedanya. Anak muda yang agresif, anak muda yang pasif, misalnya anak muda yang gayanya seperti ini atau anak muda yang apa. Jadi banyak juga yang bisa kita pilih lagi. Nah, di situ mungkin lebih ke targeting ya Pak Bas ya. Betul, betul Pak. Tapi ya itu Pak, teknik segmentasi itu, makanya kita kalau sudah masuk ke situ bisa lebih advance lagi, lebih canggih lagi dan lebih tajam lagi. Ya, tidak hanya sekedar demografi saja, tapi juga bisa geografi, tapi juga udah mulai ke
perilaku tuh Pak. Tadi kalau Pak Budi udah nyinggung-nyinggung soal yang agresif dan lain sebagainya, itu udah masuk ke perilaku. Bisa lagi dinaikin yang lebih canggih lagi dan lebih tajam. Sebenarnya bukan masalah kecanggihannya lah, tapi ketajamannya Pak. Yang benar-benar psikografis, sudah masuk ke unsur psikologisnya lah ya. Psikografis itu kan bagaimana orang berpikir, merasakan dan beraspirasi, kan udah tingkatannya cukup tinggi. Betul. Tapi saya pikir yang terpenting dari kita ya Pak, pesannya buat teman-teman adalah bagaimana sebelum kita masuk harus mensegmentasi dulu sebisa kita ya Pak. Saya rasa itu pesan utamanya buat teman-teman. Betul sekali. Jadi pesannya adalah, saya tahu mungkin kadang-kadang teman-teman ya, tapi pesan fondasi dasarnya dulu ya tadi itu ya. Nah, kalau misalnya di SBM itu kan juga ada itu what is the problem dan who has the problem. Pertanyaan nomor 2 itu kan sebetulnya segmentasi ya. Tadi itu ada soal demografi, ada dengan cara demografi, ada dengan cara behavior, ada yang psikografi yang disampaikan oleh Pak Baskoro tadi itu. Lebih dipertajam lagi kalau Anda belajar value creation nantinya kan gitu ya. Nah, tapi intinya adalah pesannya yang katakan Pak Baskoro tadi itu adalah Anda jangan pilih semuanya, kan itu intinya. Jadi Anda harus tahu juga yang mana yang betul-betul menurut Anda, ya tentunya yang Anda akan pilih, segmen yang mana, dan yang mana di antara segmen itu yang betul-betul Anda akan targetkan untuk menjadi konsumen yang ingin Anda layani. Sesuai tentunya dengan problem dan solusi yang Anda berikan. Ya. Nah, jadi itu kunci, itu menurut saya pada saat kita berpikir, why do people choose you? Jadi dengan ini saja Anda sebetulnya sudah mulai menyingkirkan orang-orang yang lain yang nggak perlu memilih Anda kan itu ya. Jadi kan banyak juga kadang-kadang kita merasa, waduh kenapa ya orang ini tidak memilih saya ya? Padahal saya sudah murah. Lah, ya kalau orang memang dia nggak mau cari yang murah, dia mau cari yang berkualitas, ya mungkin dia bukan target market kita, misalnya ya kasarnya kan gitu ya. Jadi jangan juga Anda terlalu Anda banyak teman-teman kalau saya lihat itu ya, akhirnya ujung-ujungnya dia udah mulai mencoba memfokuskan gitu ya. Tapi kemudian karena dia omsetnya belum naik gitu ya, lalu dia mulai lagi membesarkan lagi tuh tadi itu segmennya itu. Jadi mulai lagi semua orang lagi mau coba dilayani gitu. Nah itu yang akhirnya kita nggak pernah fokus jadinya, dan juga kita akhirnya tidak tajam, dan akhirnya kita juga tidak konsisten. Nah orang akan melihat ya kan itu. Jadi misalnya kan gini ya, ini contoh yang paling ekstrim. Saya selalu mencoba memberikan yang ekstrim-ekstrim. Katakanlah mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, atau katakanlah Rolls Royce itu ya. Paling mereka jual setahun mungkin 100.000 aja. Nggak beda dengan Avanza gitu ya. Avanza mungkin di Indonesia aja udah 1 juta lebih mungkin dia jualan gitu ya. Tapi apakah kalau kita misalnya UKM yang pemiliknya Rolls Royce mungkin mengatakan, aduh kenapa ya kita nggak bikin yang lebih murah ya, gitu ya, supaya lebih banyak lagi nih pasarnya ya. Kenapa ya orang nggak mau beli yang ini ya misalnya, atau kebalikannya kan itu ya. Kenapa orang kaya itu nggak mau beli Avanza ya misalnya kan itu ya. Padahal ini kan udah murah ya. Nah, jadi intinya adalah pasarnya itu ada untuk masing-masing segmen dan target Anda, dan sesuai dengan solusi yang Anda berikan ataupun problem yang berikan, dan juga tentunya value. Nah, nanti cerita value creation nanti itu dengan Pak Bas nantinya ya. Tapi intinya adalah jangan berharap juga semua orang itu akan Anda layani. Nah, itu saja sudah membedakan Anda, dan nanti akhirnya lebih tajam tentunya orang-orang yang betul-betul menurut Anda akan Anda layani itu, mudah-mudahan dari sebanyak itu orang, maka dengan ketajaman Anda nantinya, uniknya Anda akan lebih dipilih dibandingkan kompetitor Anda. Jadi itu step berikutnya ya.